Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Haji Abdul Qadir Jailani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan seri fikih praktis, yaitu tentang bagaimana aturan mandi junub atau mandi wajib yang kita kenal. Sebelum kita memasuki tahapan pembahasan selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita hadas besar ini disebabkan oleh beberapa hal, nanti dijelaskan pada bagian berikutnya. Mandi janabah diperuntukkan bagi mereka dalam keadaan junub. Apa saja isi dari presentasi ini? Yang pertama, apa saja yang mewajibkan mandi junub. Yang kedua, apa yang diwajibkan dalam mandi junub, hukum wajib apa saja yang dalam mandi junub. Yang ketiga, apa saja yang sunnah dalam mandi wajib atau junub itu. Perlu diketahui bahwa dalam ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada juga yang disebut dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Kalau rukun itu apabila ditinggalkan salah satu unsurnya, maka itu ibadah itu tidak sah. Sebaliknya kalau sunnah, kalau dikerjakan dia mendapat pahala, sedangkan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Jadi sayang juga kalau dilewatkan sunnah-sunnah yang ada. Yang pertama, rukun mandi junub atau mandi wajib. Yang pertama, niat. Yang kedua, membersihkan najis bila ada di badan. Ketiga, mengguyurkan air ke sujur tubuh. Yang terpenting adalah ada 2 poin, yaitu niat. Yang kedua adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Artinya mengguyurkan air ke seluruh tubuh itu bisa berupa rambut kita, semua rambut yang tumbuh di badan kita dan kulit kita. Sedangkan membersihkan najis ini opsional sifatnya kalau ada di badan kita. Apa saja bacaan niatnya? Niat itu intinya adalah di hati, boleh saja ditalafuzkan atau diucapkan. Bagaimana kalau kita mengucapkan bacaan niat itu dalam bahasa Arabnya? Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Bisa juga ditambah an jami'il badan. Di sini minal janabah boleh juga, fardhon lillahi ta'ala. Catatan dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke dalam tubuh. Atau dalam bahasa Indonesia, nawaitul ghusla rafil hadasil akbari minal janabah fardhan lillahi ta'ala. Diterjemahkan, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Disebut junub ketika seseorang mengalami salah satu dari 2 hal. Yang pertama, keluarnya mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik karena mimpi basah, mempermainkannya, ataupun gairah yang ditimbulkan penglihatan atau pikiran. Kedua, jima atau berhubungan seksual meskipun tidak mengeluarkan mani. Amalan sunnah dalam mandi junub, yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditalafuzkan, bisa dalam hati. Kalau kita berada di kamar mandi yang ada WC-nya, sebaiknya diucapkan di dalam hati, jangan diucapkan. Karena kita mengucapkan perkataan yang ada Ismul Jalalah atau nama Allah itu
itu dilarang diucapkan di dalam WC. Yang kedua, yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kalau kita tidak memakai cibuk, memakai alat untuk mengambil air ya. Yang ketiga, wudhu sebelum mandi. Wudhu seperti halnya kita mau sholat ya, atau wudhu untuk menghilangkan hadas kecil seperti biasanya wudhu ketika mau sholat itu ya. Yang keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Yang kelima, menggosokkan tubuh, bukan diguyur saja, menggosok-gosokkan, itu bagian dari sunnah. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada sebelah kiri. Misalnya tangan kanannya dulu atau kaki kanannya dulu, baru tangan kiri. Apa saja larangan dalam keadaan junub? Yang pertama adalah sholat ya. Yang kedua, berdiam di dalam masjid atau beriktikaf. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat, menyentuh mushaf ya, cover Al-Quran itu ya. Kelima adalah tawaf kita atau mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran, baik kita lakukan pada ibadah umroh maupun pada ketika kita melaksanakan ibadah haji.